Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, sahabat tani, sahabat Opan Tawek dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam melakukan rutinitas aktivitas tentunya di perkebunan. Dan sebelum saya melanjutkan, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan ya dalam melakukan aktivitas rutinitas pekerjaan. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke topik ya teman-teman. Nah di sini saya lagi di kebun kacang, lagi mau memberikan tutorial kembali tentang bagaimana merawat kebun untuk lebih potensial dalam pembuahan, terutama khususnya di tanaman kacang panjang. Nah ini yang saya maksudkan, yaitu kacang panjang itu untuk lebih melebatkan kita setek pucuk atau potong pucuk di usia 2 minggu. Dan setelah 2 hari atau 3 hari bakal muncul seperti ini teman-teman ya. Bakal muncul cabang, 3 cabang, dan setelah muncul dia bakal jadi batang induk. Dan hasilnya pohon yang tadi itu selang beberapa hari teman-teman, nah seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Jangan khawatir tentang kurang kesuburan, tapi di sini saya memberikan tutorial tentang bagaimana cara agar tanaman kita sehat dan potensial dalam pembuahan. Dan ini adalah tanaman yang sudah saya potong pucuk dan sekarang sudah besar, dan ketiga cabang itu sudah naik sampai atas ya teman-teman. Sudah naik sampai atas. Biasanya di umur 35 hari saya kembali melakukan penyetekan atau pemotongan pucuk, di mana kita melakukannya yaitu ketika pucuk pohon sudah melewati batas lanjaran atas ya. Nah, di situ kita potong lagi, tujuannya agar memompa cabang-cabang yang baru keluar dari batang induk tersebut. Dan dengan melakukan metode ini, potong pucuk itu lebih memperpanjang umur teman-teman ya. Memperpanjang umur kacang panjang ketika kita lagi dalam masa panen, karena tidak berhenti pohonnya mengeluarkan cabang yang segar tentunya. Beda lagi kalau kita biarkan pucuknya sampai memanjang. Dan teman-teman sudah pasti paham ya, kalau kita biarkan pucuk sampai kita masa panen ke depan, pucuknya itu tidak produktif. Pucuknya bakal terus mengecil, dan setelah itu kita hanya mengandalkan pembuahan dari calon-calon atau bekas buah yang kita petik. Hanya dari situ saja. Sudah bisa dipastikan setelah pembuahannya lelah dan kacang akan segera mati atau finish. Tapi dengan melakukan ini, tanaman akan lebih lama, khususnya di masa panen teman-teman ya. Begitu, itulah keistimewaannya potong cabang. Nah ini teman-teman, kita lihat dulu ya. Lihat yang sekarang nampak di video itu adalah
Batang induk dulunya sekarang mengecil dan sudah diganti oleh cabang-cabang yang segar. Ini kebunnya tidak begitu bongsor dikarenakan ini adalah musim hujan. Musim hujan yang sangat ekstrim ya teman-teman. Hujan siang malam dan untuk pertumbuhan ini sedikit terganggu untuk konsumsi pupuk. Dikarenakan setiap kocor, turun hujan dan dosis yang sudah kita ukur menjadi rendah dan kurang cukup asupan untuk tanaman kita. Sebetulnya di sini ada cara lain untuk membongsorkan tanaman ya. Tapi saya akan tetap pada tema awal, yaitu pemupukan tanpa pupuk tugal. Hanya menggunakan pupuk kocor, dan di sini saya akan terus membuktikan ke teman-teman betapa mudahnya berkebun kalau kita melakukan dengan tepat dan akurat. Dan ini kondisinya seperti ini, tidak terlalu bongsor, yang penting kita fokuskan pada kesehatannya. Dan di sini daunnya alhamdulillah mulus teman-teman ya. Daunnya mulus dan cabang yang kita inginkan sekarang sudah berhasil sudah naik ke atas dan keadaannya seperti ini. Dan di sini ada beberapa tahapan pemotongan pucuk ya teman-teman. Nah itu cabang awal itu teman-teman ya. Kita pending dulu pembahasannya. Takutnya teman-teman mau tahu pohon yang mana yang dipotong dulunya. Itu ya, yang tadi dipegang saya dan yang di awal-awal yang mengecil itu adalah batang induk pertama. Setelah dipotong dia jadi mengecil. Begitu. Nah, ini kondisinya teman-teman ya. Tanahnya bersih, rumputnya kecil-kecil kita cabutin ya, biar tanaman kita betah tinggal lama-lama di lahan kita. Begitu. Dan sebelum saya melanjutkan ke pembahasan lebih dalam, lebih penting saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa kalau menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga lonceng tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari tutorial bertani saya, tentunya di channelnya Opantawek. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya. Topik tentang pemotongan pucuk. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk pemotongan pucuk. Tentunya teman-teman harus tahu di usia berapa atau kondisi apa tanaman kita potong pucuk kembali setelah pemotongan pertama. Di pemotongan kedua yang saya maksudkan yaitu di usia sekitar 35 hari ya, setelah pucuk menjangkau ujung lanjaran atas. Dan di sini saya sudah siapkan videonya, tapi mohon maaf dikarenakan ini belum cukup untuk dipotong pucuk yang kedua. Jadi saya memadukan video ini bersamaan dengan kebun saya yang satu lagi yang pas di usianya, yaitu potong pucuk yang kedua. Dan ini teman-teman, ini kebun yang saya maksudkan. Dan ini jarak tanamnya, ini yang biasa saya pakai yaitu 65 cm sampai 70 cm.
Dan tempatnya ini bekas tanaman timun yang sebelumnya saya upload di video yang kebanjiran itu teman-teman ya. Dan ini sekarang sudah berubah menjadi kebun kacang dan sudah mengeluarkan pentil ini. Untuk pucuk dia sudah sampai atas dan di sini saya lakukan pemotongan pucuk. Jadi teman-teman bisa perhatikan cara memotongnya atau ketinggian pohon. Tapi sebelum lanjut ke pemotongan, kita rapihkan dulu cabang-cabangnya. Kita rapihkan supaya buahnya tidak berantakan di bawah. Jadi kita harus naikin. Dan ini enaknya ada bekas timun, tali balabar kalau di sini bahasanya. Jadi cabang-cabangnya kita bisa pisah ke sana ke sini. Tujuannya agar buahnya bisa lebih bebas dan lebih enak kita merawatnya dalam penyemprotan. Dan dengan melakukan ini, merapihkan cabang-cabang, ini lebih bisa membuat pembuahan jadi maksimal karena dalam penyemprotan ini lebih gampang terkena amunisi yang kita tembakan ke pohon ya teman-teman. Intinya apapun yang kita tanam di lahan kita harus belajar rajin merawat dan menyesuaikan kondisi tanaman kita seperti kacang panjang ini. Kalau dirambatin, buah dan kembang akan lebih mudah kita rawat dan tentunya untuk pembuahan bakal lebih maksimal. Jadi lanjutlah bertani dengan kesemangatan dan kerajinan yang tinggi agar hasilnya maksimal. Kembali ke topik kita ya teman-teman. Untuk penyetekan pucuk. Untuk penyetekan pucuk bisa dilakukan dengan menggunakan gunting. Bisa juga dilakukan dengan potong pakai jari tangan kita ya. Untuk pemotongan tidak ada keharusan pakai apa, yang jelas yang paling penting adalah pemotongan pucuk. Dan ini kita sudah sampai ke pemotongan pucuk yang kedua, yaitu di usia yang ini umurnya saya kurang ingat tapi pas mulai berbuah ya teman-teman ya. Nah dengan cara ini teman-teman perhatikan tuh, ini sudah mulai saya buang pucuk-pucuknya. Nah cukup seperti itu teman-teman ya. Kalau mau kita bawa pulang buat lalapan. Dicuelkeun ka sambal tarasi. Eta. Nah, seperti itu teman-teman ya, rapi. Nanti setelah potong pucuk itu akan mendorong tunas baru keluar. Dan buahnya akan berjenjang. Umur akan lebih panjang karena pohonnya terus-terusan mengeluarkan cabang. Nah, kita rapihkan dulu, setelah itu potong. Nah, begitu. Insya Allah walaupun tanamannya seperti ini, tapi target saya minimal 2 kg per pohon. Insya Allah tercapai. Karena yang sudah-sudah
Untuk 2 kilo per pohon itu target pertama, dan kedua lebihnya yaitu mudah-mudahan lebih dari 2 kilo ya teman-teman. Walaupun tidak rimbun, tenang, karena ini berjenjang teman-teman ya. Berjenjang untuk cabang, tidak langsung naik, tidak langsung rimbun. Jadi buahnya akan mulus. Beda lagi kalau daunnya langsung banyak ya, langsung rimbun dan pentil kembangnya menyelinap di daun. Dan untuk penyemprotan sudah bisa dipastikan tidak akan maksimal. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan metode cara berkebun mengikuti channelnya Opan Tawek, dengan kondisi tanaman beda dengan yang lain, sedikit kurang subur, tenang. Nanti kita akan bom selanjutnya dengan hasil buah. Karena kita tidak diuntungkan dengan pohon subur, melainkan diuntungkan oleh buah-buah yang sehat dan lebat begitu. Dengan cara yaitu potong pucuk di usia 2 minggu, dan setelah itu di usia tanaman ketika sudah mulai berbuah. Dan cara potongnya seperti ini teman-teman ya. Lihatin saja, perhatikan saja, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Nah, itu bisa kita bawa ke rumah tuh, buat di seupan teh ngaranna, dikukus, dicoelkeun ka sambal tarasi. Aduh. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman apa yang saya tampilkan, apa yang saya tutorialkan di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah kemajuan untuk rutinitas teman-teman, tentunya di pekerjaan bertani seperti yang saya lakukan sekarang ini. Dan mudah-mudahan apa yang kalian lakukan dengan metode ini menjadi sebuah keberkahan. Dan buat teman-teman, ini ada yang lebih penting ya. Ada yang lebih penting dalam proses penyetekan pucuk atau pemotongan pucuk apabila kita mau menyemprotkan vitamin ataupun insek. Jadi setelah kita potong pucuk, jangan langsung semprot, tunggu lukanya. Luka di pohon kering dulu, ya minimal kita selang 1 hari setelah pemotongan pucuk. Nanti setelah itu kita baru lakukan penyemprotan untuk mengompa cabang baru cepat keluar. Kalau saya menggunakan tetap dari awal ya, di penanaman apapun saya hanya menggunakan hantu biogen atau Jimmy hantu. Untuk pembuahan menggunakan tutup putih, dan untuk pertumbuhan menggunakan tutup biru. Dan untuk insek, untuk pengendalian ulat saya menggunakan Emasel ya. Untuk penjagaan kutu kebul saya menggunakan Plenum, dan untuk fungisida banyak pilihan dan saya menggunakan Amistartop begitu. Dan untuk pemupukan saya hanya menggunakan 2 bahan pupuk, yaitu NPK 16 dan Nitrea, itu dengan melakukannya metode pengocoran 5 hari sekali. Begitu ya teman-teman. Dan mungkin itu saja dulu yang bisa saya utarakan atau sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya Opan Tawek pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Opan Tawek pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.